Kenapa waktu sholat dikasih panjang? Sebenarnya untuk 4 golongan manusia, bukan untuk semua kita itu Pak. Untuk 4 kelompok. Pertama orang musafir. Musafir boleh Pak. Ya, karena musafir itu kata Nabi separuh siksa. Maka Allah berikan keringanan-keringanan. Sholatnya boleh tunda waktunya. Yang dua waktu boleh jadikan 1 jamak namanya. Yang 4 rakaat boleh disingkat jadi 2 qashar namanya. Itu keringanan khusus bagi orang musafir. Ini enggak musafir sholat tunda-tunda. Mana laku Pak. Yang kedua untuk siapa Pak? Untuk orang yang sakit. Sakit iyalah sedang azan demam. Nanti Pak sholatnya. Udah agak tenang baru sholat. Sakit. Yang ketiga untuk orang yang dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan kacau. Sedang angin puting beliung, tornado macam di Bandung ya. Seram juga itu Pak ya. Angin tornado di Bandung Pak. Biasa kita lihat tornado di Amerika. Di Bandung kita datang Pak. Gempa bumi. Masya Allah. Kebakaran, banjir. Nah itu boleh Pak. Sholatnya tunda. Dah aman baru sholat. Atau pekerjaan itu Pak berhubungan dengan nyawa manusia. Itu boleh tunda Pak. Ibu profesinya bidan. Sedang membantu orang melahirkan azan. Apakah ibu tinggalkan tuh Pak? Ya? Gimana Bu? Ibu bidan. Begitu nak lahir dia, azan. Sebentar ya Bu ya, saya sembahyang dulu ya. Nanti habis sembahyang saya balik. Ibu balik game deh Bu, Masya Allah. Dokter bedah, itu boleh tunda Pak, nanti. Atau Bapak jalan dari rumah, udah azan nih, azan udah mau habis. Di pertengahan jalan nampak orang belanggar, jeger. Mana Bapak pilih? Mengejar sholat berjamaah tepat waktu atau membantu itu orang korban? Bantu Pak. Jangan kita ngejos kejojol ya kan. Oh nggak bisa. Ini cobaan ya. Saya mesti mendahulukan sholat awal waktu. Karena walau bagaimanapun Allah didahulukan. Takbir. Yo, kawan tergeletak Pak. Nggak gitu-gitu amat Pak. Ada beberapa kasuistik yang membolehkan kita untuk agak menunda suatu ibadah itu. Ada kasus-kasustiknya Pak. Itu namanya emergensi. Yang keempat, sholat boleh ditunda. Kenapa? Untuk orang ketiduran. Jadi waktu panjang itu untuk 4 kelompok. Kita musafir tidak, sakit tidak, emergensi tidak, tidur tidak, di kantor duduk. Ya Allah, azan nanti ajalah, kan azan panjang. Gawat tuh Pak. Itu namanya mandi-mandi namanya itu Pak. Nggak laku itu Pak. Nggak laku itu. Yang paling teruk Pak, yang paling teruk rapat dengan pimpinan, ya kepala daerah. Azan dibantai dia Pak, bapak-bapak sekalian. Maaf ini karena azan, rapat kita hentikan sejenak ya untuk menghormati azan. Ya kan? Konon kata religi ya. Ya la ilaha illallah, azan pun selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, karena azan selesai mari rapat kita lanjutkan. Kacau. Dipikir dia pula azan itu pemberitahuan Pak. Salah bro bilang. Azan itu panggilan, bukan pemberitahuan. Kalau sudah ada azan, berhenti kalian semua, sholat dulu, rapat tinggal. Kenapa? Yang besar Allah, rapat kecil, tinggal itu Pak. Tapi segan Pak, kan gitu Pak ya. Itu kepala daerah itu Pak, segan. Perkara azan, sholat segan. Mohon maaf Bu ya, perkara buang air besar, tak segan pula dia. Begitu rapat Pak, mulas perutnya. Kira-kira bertahan atau izin keluar Pak? Gimana Pak kira Pak? Bertahan dia? Slow lah ke perut ini, kepala daerah ini gitu. Enggak, saya potong kuping, nggak yakin saya Pak. Pasti Pak izin Pak. Mau kemana? Keluar, berani Pak. Azan slow, segan. Itu salah kaprah Pak. Azan azan panggilan bukan pemberitahuan. Itu poinnya Pak.